ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Nah ini Ustaz, mungkin ada pertanyaan ini dari beberapa teman-teman kita ini. Jadi sejauh mana kira-kira manfaat menyatukan langkah kita dengan pemerintah dalam masalah kasus Palestina ini Ustaz? Ya mungkin dari penyatuan langkah ini ada beberapa faedah atau manfaat yang bisa diambil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ada panduan pegangan dan pijakan dalam hal yang seperti ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ini kan masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia secara global, itu mungkin membawa keamanan, mungkin bisa membawa ketakutan. Ya, kalau ada masalah yang seperti itu, dikemanakan? Nah, ini pernah terjadi kasus ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tersiar berita bahwa Nabi katanya menceraikan istri-istrinya. Itu kan masalah besar karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Akhirnya jadi masalah besar sekali. Sampai ada sebagian orang yang datang kepada Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah Umar dengan kencang sekali. Sampai Umar menyangka ada musuh yang datang menyerang. Maka akhir dari kisah itu ternyata ayat ini turun teguran terhadap para sahabat. Ketika terjadi masalah itu, mereka langsung menyiarkan. Di dalam ayat diterangkan apa kewajiban syar'i di dalam hal itu. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada ar-rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Ini di masa hidup Nabi ya, kepada rasul. Di masa Nabi telah meninggal itu dikembalikan kepada sunnahnya. Ulil amri itu adalah pemerintah. Asalnya ulil amri itu adalah yang memegang perkara, yang memegang wewenang. Pemerintah-pemerintah di masa dahulu, Khulafa ar-Rasyidin, mereka pemimpin di dalam dunia dan pemimpin di dalam agama. Dan berjalan arah pemerintahan dan selalu bersinergi di situ antara pemerintah dan ulama, orang-orang yang berilmu. Maka asal di dalam hal tersebut itu dikembalikan kepada pemerintah dan ahlul ilm. Orang-orang yang bisa menimbang perkara, bisa mendudukkan perkara pada tempatnya, bisa memberikan setiap perkara itu pada porsi yang paling pasnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan timbangan syariat dan konsekuensi dari hikmah dan akal sehat. Itu tugasnya pemerintah, tugasnya orang-orang yang berilmu. Karena kadang di dalam sebuah masalah itu ada hal-hal yang tidak kelihatan pada orang-orang awam, orang-orang umum. Orang-orang umum kadang cuma melihat sebuah masalah di luarnya saja, tapi dia tidak tahu hakikat masalah itu apa. Makanya pada hal-hal yang seperti itu memang yang wewenang berbicara adalah pemerintah. Itu wewenang mereka. Itu yang didengar. Dan itu yang menjadi rujukan ketika ada kasus-kasus yang seperti ini. Itu kewajiban secara syar'i yang pertama. Kemudian yang kedua,
Itu adalah konsekuensi dari kaidah di dalam pembahasan tata negara dan politik syar'i, bahwa pada setiap perkara yang menyangkut manusia secara umum atau menyangkut banyak dari kaum muslimin yang terkait hubungan antara sebuah negara dengan negara, terkait dengan masalah jihad dan yang semisal dengannya, itu adalah urusan pemerintah, wewenang dari ulil amr. Tidak boleh ada yang masuk di dalam hal itu kalau dia bukan berada di posisi tersebut. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dari tanda hari kiamat, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, selain orang yang berwenang di dalam perkara tersebut. Iya. Maka di sini memang ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, timbangan keselamatan adalah, dan ini kaidah syariat di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, itu dikembalikan kepada ulil amr, mereka yang menilai di dalam hal tersebut. Tapi memang subhanallah, ya, dukungan dari pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengasihi mereka, merahmati mereka, dan selalu menjaga mereka dari segala kejelekan, melindungi mereka dari segala bahaya, dan mengusir musuh-musuh mereka, serta membinasakan orang-orang yang merampas dan menindas mereka. Jadi dukungan pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hal yang aneh di negeri ini. Itu adalah kebiasaan dari seluruh kepala negara kita di Indonesia ini, dari Presiden Indonesia yang pertama hingga alhamdulillah di Presiden kita sekarang ini, Bapak Joko Widodo, melalui pesan-pesan beliau secara langsung, dan bagaimana beliau telah mengajak sejumlah kepala negara dalam pernyataan bersama, bahkan ketegasan beliau juga mengutus Menteri Luar Negeri agar supaya mendesak PBB di dalam mengingkari apa agresi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah suatu keberanian dan suatu solusi yang sangat nyata dan dukungan yang sangat berarti sekali. Dan kita doakan pemerintah kita semoga selalu diberkahi oleh Allah, diberikan tambahan kebaikan, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menegakkan keadilan di negeri ini maupun untuk seluruh manusia. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan terkait dengan apa yang didiskusikan bersama Ustaz Ibnu. Jazakumullah khair.